keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 3 dan Pansus DPR RI kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 19 September 2022, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata, rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan rancangan undang-undang tentang landas kontinen sampai dengan masa persidangan kedua yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap ketiga rancangan undang-undang tersebut di atas sampai dengan masa persidangan kedua yang akan datang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenan kami menutup rapat paripurna. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Silakan Pak Riko. Siap, terima kasih pimpinan. Izin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Papua Barat Daya terkait dengan DOB yang baru-baru ini ditandatangani bersama di Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Begitu banyaknya dinamika dari dapil saya terkait dengan pengesahan yang menurut mereka tertunda-tunda. Namun sudah saya jelaskan bahwa belum ada penundaan sebab belum ada jadwal yang dikeluarkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan para anggota DPR RI, izinkan saya membaca rangkuman dari begitu banyaknya dinamika yang masuk ke saya. Terkait dengan daerah otonom baru pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 12 September 2022, melalui rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang mengagendakan mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat pemerintah dan pendapat DPD RI, serta pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, bahwa Komisi 2 Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan RI, dan Kepala Badan Informasi Geospasial serta DPD RI telah memutuskan dan menandatangani rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk menjadi undang-undang tentang Provinsi Papua Barat Daya dan telah diputuskan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 rapat paripurna DPR RI. Izinkan saya Riko Sia, nomor anggota A408 Daerah Pemilihan Papua Barat dari fraksi Partai Nasdem menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya yang pada intinya adalah apabila 3 DOB di Provinsi Papua secara maraton dan dengan segera dapat diparipurnakan pada tingkat 2 dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah diputuskan bersama oleh Komisi 2 Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah RI pada tingkat 1, maka masyarakat Papua Barat Daya menaruh harapan besar kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar juga dapat segera mensahkan RUU Papua Barat Daya yang telah ditandatangani bersama oleh Komisi 2 Pemerintah RI dan DPD RI pada tingkat 1, mengingat DOP Papua Barat Daya merupakan inisiatif dari DPR sebab dikhawatirkan akan muncul beragam stigma negatif apabila apa yang sudah menjadi inisiatif
lembaga kita yang tercinta ini kemudian lambat dalam penjadwalan pengesahannya. Oleh karenanya, saya mengusulkan dan meminta kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat agar dapat menjadwalkan pengesahan Papua Barat Daya di pengambilan keputusan tingkat 2 pada sidang paripurna terdekat agar pemerintah Republik Indonesia dapat segera menerbitkan Perpu dan mengikutsertakan keempat DOB baru dalam setiap tahapan pemilihan serentak di tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko atas tanggapannya dan tentunya sudah dicatat oleh Sekretariat Jenderal dan akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya ada penanya berikut. Pak Rudi, jadi Pak Rudi, Ya. kedap-kedip ini soalnya. Ya, Ketua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Ketua singkat, ingin menanyakan tentang surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 5 April. Halnya penyampaian usulan Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi 6 DPR RI, Ketua. Jadi surat ini ditujukan kepada Ketua DPR Republik Indonesia sehubungan dengan telah diterbitkannya Perpres nomor 66 tahun 2001 tentang Badan Pangan Nasional, telah dibentuk Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah di bawah Presiden. Tapi yang kami ingin pertanyakan Ketua, sejak tanggal 5 ini, karena belum ada persetujuan ataupun koordinasi dari pimpinan, kami tidak bisa rapat Ketua dengan Badan Pangan Nasional ini gitu. Dan Pangan Nasional ini saya pikir badan yang juga urgen di masa sekarang Ketua. Itu penyampaian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, dicatat dan kami memang sudah bicarakan juga masalah ini untuk segera diselesaikan. Dengan seizin sidang Dewan, maka peranan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jauhan dikit nggak apa-apa. Sini Pak, boleh. Oh, Bapak mau pakai masker? Aku pakai masker. Ya pemirsa, rapat paripurna baru saja selesai dan di samping saya sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya dari Pemilihan Sumatera Selatan 2, Bapak Bobi Aditya Rizaldi. Pak, ini setelah menanti sepanjang 2020, akhirnya rancangan Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang pada hari ini Selasa 20 September 2022. Sebenarnya dinamikanya seperti apa Pak? Atau bagaimana harapan terkait dengan undang-undang ini sudah disahkan? Ya, terima kasih Mas Suki. Jadi memang setelah hampir 2 tahun ini kita bisa selesaikan dan semoga dengan selesainya undang-undang ini dalam acara G20 nanti kita sudah selevel dengan negara-negara lain dalam hal perlindungan data pribadi. Dan dinamika yang terjadi selama ini ya karena sangat teknis sekali, karena memang kita termasuk negara yang paling cukup terlambat memiliki undang-undang ini sehingga saking banyaknya referensi jadi kita masih banyak perlu pendalaman, baik itu apakah adopsi, kita best practice di seluruh dunia ataupun yang cocok dengan kondisi di Indonesia saat ini. Dan alhamdulillah dengan adanya undang-undang ini semoga kejadian-kejadian seperti peretasan data oleh hacker itu bisa minimal dikurangi. Oke Pak, ini kan ada 16 bab dan juga 76 pasal. Sebenarnya pasal-pasal yang menyangkut ini sudah menyangkut semuanya yang menjadi permasalahan selama ini.
Ya, paling utama dari seluruh pasal dan bab itu adalah bagaimana upaya si prosesor data itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam hal perlindungan data pribadinya. Di situ juga masuk ketentuan mengenai sanksi yang sebelumnya tidak ada. Jadi kalau dulu lembaga-lembaga yang memiliki data pribadi milik masyarakat itu tidak ada kewajiban dia harus melindunginya sehingga terjadi rawan peretasan-peretasan seperti ini. Dengan adanya undang-undang ini mereka memiliki kewajiban yang diawasi oleh nanti lembaga yang akan dibentuk di bawah undang-undang ini. Oke, tapi sejauh ini berarti lembaganya belum ditetapkan, yang berarti nanti akan berada di bawah presiden belum ditetapkan dalam undang-undang ini. Nanti kan ada undang-undang turunan atau peraturan turunan seperti itu, Pak? Ya, jadi walaupun ini belum dibentuk lembaganya, tetapi dalam masa transisi dengan diketoknya undang-undang ini ada Kementerian Kominfo yang melakukan transisi seluruh fungsi dan peran dari lembaga sebelum lembaga ini terbentuk. Jadi dengan adanya undang-undang ini bukan berarti ada kekosongan hukum implementasinya, tetapi justru dengan mulai hari inilah semua tupoksi dari lembaga tersebut sudah mulai menjadi kewajiban yang nanti untuk lembaga pengendalinya ada transisi selama 2 tahun. Oke, terakhir Pak, mungkin harapannya dengan undang-undang PDP ini sudah disahkan, kedepannya tidak ada biorka-biorka lainnya atau gimana nih Pak? Ya, fenomena seperti biorka itu akan selalu ada, tetapi paling tidak dengan adanya undang-undang ini dari sisi pengendali datanya memiliki kewajiban untuk melindungi data milik rakyat minimal bisa dikurangi. Semoga semua data-data bisa terlindungi. Tapi kan khususnya kita punya niat yang baik dah semuanya gitu loh. Mumpung ini kan kita semua ini punya konstituen DPR-nya. Kalau pemerintah sih nggak diuber-uber PAC ranting, kita ini yang diuber-uber PAC ranting. Diuber-uber rantingnya bisa bawa orang di depan rumah kita, bawa orang dipakein tandu lah, kayak begitu.